Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini Kak Ferry akan membahas soal PTS kelas 6 ya, kelas 6 semester 1. Nah, oleh karena itu silahkan disimak ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video pembahasan soal lainnya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Berikut ini tumbuhan yang memiliki batang berongga adalah, nah, batang berongga ini biasanya dia supaya bisa mengambang di atas air ya, jadi tidak tenggelam gitu ya. Berarti di antara A, anggrek, B, singkong, C, almanda, D, teratai. Mana nih yang batangnya berongga? Sudah pasti teratai ya. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Bawang bombay berkembang biak dengan cara, lihat ya, bawang bombay. Nah, bawang bombay kan kulitnya banyak ya, berlapis-lapis. Nah, berarti pilihannya adalah apa? Yang A umbi lapis, B rizoma, yang C daun, yang D tunas. Tadi kan kulitnya berlapis-lapis ya. Maka jawabannya adalah umbi umbi lapis. Oke, good. Nomor 3. Pohon pisang berkembang biak dengan cara apa? A spora, B rizoma, C geragi, D tunas. Jawabannya adalah apa? Tuh, tunas ya. Good. Nomor 4 ya. Kita lanjut nomor 4. Perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara kawin ya. Dengan cara kawin. Nah, kalau kawin itu biasanya pembuahannya di dalam apa di luar? Di da di dalam ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Kita pilih ya. Yang A vegetatif, B eksternal, C generatif, D internal. Ya, kalau vegetatif itu pembuahan di luar ya, berarti bukan. Eksternal itu di luar ya, berarti bukan. Nah, generatif ini adalah pembuahan di dalam. Ya, internal ya memang di dalam tapi bukan bahasanya ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Good. Nomor 5. Unta merupakan hewan gurun yang memiliki bulu mata yang panjang, berguna untuk, nah, untuk apa nih? Ini juga di Al-Qur'an ada ya ayatnya ya, ayat tentang unta, tentang kespesialan hewan unta yang Allah ciptakan. Salah satunya bulu matanya itu dia berguna untuk melindungi mata ya dari pasir dan cahaya matahari. Jawabannya adalah B ya. Berikutnya nomor 6 ya. Coba kita lihat soalnya kemampuan cicak ya untuk memutuskan ekornya secara tiba-tiba untuk mengelabui musuh disebut. Nah, jawabannya apa nih? Kalau mimikri dia menyamarkan tubuhnya ya, berarti bunglon, berarti bukan. Kalau ekolasi ini adalah memantulkan bunyi suara ya, berarti bukan. Ini dia milik kelelawar ya. Kalau autotomi ya, autotomi itu cicak ya, memutuskan ekornya. Kalau anatomi, anatomi itu adalah bagian-bagian tubuh ya. Jadi jawabannya C. Oke, good. Nomor 7 ya. Coba kita lihat nomor 7. Gajah dapat memanggil kelompoknya yang berada pada tempat yang jauh dengan mengeluarkan suara. Nah, suaranya suara apa nih? Yang A, ultrasonik. Yang B, audiosonik. Yang C, ada infrasonik. Yang D, ada supersonik. Coba yang mana? Kalau ultrasonik, ini biasanya kelelawar ya.
itu sekitar 20 kHz. Nah, kalau audiosonik ini milik manusia ya, antara 20 Hz sampai 200.000 ya. Kalau infrasonik, nah ini untuk gajah nih ya, untuk gajah. Kalau supersonik ini untuk yang melewati super banget, suaranya tinggi banget ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah infrasonik ya. Untuk gajah berarti infrasonik. Oke. Nomor 8 ya. Daun berengsel dan berbulu merupakan ciri-ciri tumbuhan. Nah, apa nih? Berengsel dan berbulu. Berengsel dan berbulu itu berarti kalau teratai enggak ya. Kalau kantong semar juga enggak, kaktus juga enggak berbulu ya. Jadi nomor 8 jawabannya Venus. Good. Nomor 9. Tujuan kantong semar menangkap serangga adalah memenuhi kebutuhan zat apa nih? Hidrogen, nitrogen, oksigen, atau karbon dioksida atau karbohidrat. Maaf. Jawabannya, jadi kantong semar ini kan biasanya dia tinggalnya kayak di air ya. Jadi dia kekurangan zat nitrogen. Nah, zat nitrogennya ini dibutuhkan dari serangga. Jadi jawabannya adalah nitrogen. Nomor 10 ya. Untuk menyimpan cadangan air, tumbuhan berikut memiliki ciri khas, yaitu nah, untuk menyimpan cadangan air, tumbuhan berikut memiliki ciri khas, yaitu yang A. Daun berbentuk duri, yang B. Akar pendek, yang C. akar panjang, yang D. Batang menggembung ya. Jawabannya apa? Nah, biasanya yang memiliki cadangan banyak itu yang tumbuhan-tumbuhan di tempat kering ya. Salah satunya adalah kaktus ya. Dan kaktus itu punya duri. Jadi jawabannya A ya. Nomor 11 ya. Nomor 11. Untuk menangkap mangsanya, cicak memiliki ciri khusus, yaitu yang A. Kaki beralur dan lengket. Yang B. Mengubah warna kulit. Yang C. Lidah panjang dan lengket. Yang D. Memutuskan ekor. Ya, ingat untuk menangkap mangsa. Nah, biasanya ini ada lagunya nih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, berarti untuk menangkapnya kan pakai mulut. Kalau di mulut pasti ada lidah yang panjang dan lengket. Jawabannya C ya. Good. Nomor 12. Berikut ciri khusus teratai untuk beradaptasi di lingkungan air, kecuali nah, di sini ada berdaun lebar, yang A, yang B batang berongga-rongga, yang C batang menggembung berisi cadangan air, yang D akarnya terbenam kuat di dasar air ya. Di sini berarti yang benar adalah yang C ya. Dia tidak perlu memiliki batang yang gembung berisi air karena dia hidupnya sudah di air ya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 13. Gelombang bunyi yang dipancarkan oleh kelelawar. Nah, tadi di atas sepertinya ada ya soal yang hampir sama nih. Yang A gelombang infrasonik. Kalau ini adalah gajah ya. Contohnya adalah gajah. Audiosonik ini manusia ya. Ultrasonik, nah ini kelelawar nih, kelelawar ya. Kalau gelombang longitudinal itu adalah salah satu jenis gelombang ya, gelombang suara namanya salah satunya adalah longitudinal. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. 14. Kaki berserabut pada bebek
dan bentuk paruh kolibri yang panjang adalah salah satu contoh bentuk adaptasi dari apa? A. Morfologi, B. Fisiologi, C. Tingkah laku, D. Fungsi tubuh. Jawabannya adalah morfologi ya. Jadi dia morfologi itu adalah beradaptasi dengan bentuk tubuh ya, atau bentuk tubuhnya beradaptasi gitu ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 15. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk apa nih? Untuk melestarikan apanya? Jenisnya ya. Jadi tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya ya. Good. Nomor 16. Bergabungnya sel sperma dengan sel telur disebut pembuahan ya. Berikutnya langsung 17. Berikut ini yang merupakan ciri pubertas pada perempuan. Tumbuhnya jakun, ini laki-laki. Dada lebih berbidang, laki-laki. Tumbuh kumis, laki-laki. Berarti jawabannya adalah mengalami menstruasi ya. Good. Lalu berikutnya nomor 18. Contoh hewan yang pembuahannya di luar tubuh. Pembuahannya di luar tubuh ya. Jadi dia tidak memasukkan spermanya ke dalam tubuhnya ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, ikan mujair? Tidak ya. Terus singa apalagi ya, sudah jelas dia pembuahannya di dalam tubuh. Penyu juga di dalam tubuh. Nah, jadi jawabannya adalah ikan hiu ya. Jawabannya adalah C, ikan hiu. Oke. Nomor 19. Hewan yang bertelur dan melahirkan disebut. Nah, kalau bertelur dan melahirkan sudah pasti ya, double kalimatnya. Opo, vivipar ya. Jadi kalau vivipar itu melahirkan, kalau ovipar itu bertelur ya. Kalau ovarium itu salah satu organ reproduksi ya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 20. Nomor 20 ya. Sel telur yang telah dibuahi dinamakan apa? Sel telur yang sudah dibuahi dinamakan zigot ya. Kalau bayi sudah jelas ini sudah dilahirkan janin manusia. Kalau janin eh, yang ada di apa namanya tempat pembuahan ya. Jadi jawabannya adalah zigot ya. Nomor 21. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri. Nah, biasanya kita lebih mengenalnya amuba ya. Membelah diri itu amuba. Ya, jadi di sini tapi tidak ada amuba nih kalau di sini. Coba kita lihat di sini bintang laut tidak ya. Cacing planarilla bukan juga. Nah, protozoa ya, protozoa itu salah satu seperti amuba ya. Nomor 22. Untuk untuk menarik serangga, tumbuhan kantong semar mengeluarkan bau busuk dari, sudah pasti ya, jawabannya adalah dari nektarnya. Awas jangan kejebak ya. Bukan dari bunga ya, tapi dari nektar. Berikutnya nomor 23. Sirip hewan yang dapat diolah menjadi makanan halal. Sirip hewan apa yang dapat diolah menjadi makanan halal? Ada paus, ada hiu, ada lumba-lumba, ada tuna. Hiu ya. Nah, makanya ini sering diburu, jadi sudah hampir punah juga nih. Kalau bisa nggak usah lah ya. Kita makannya jangan yang aneh-aneh. Yang penting sehat, yang ada di sekitar kita saja. Seperti itu ya.
Kasihan soalnya dia udah mau punah dia. Oke, nomor 24. Organ reproduksi betina pada bunga. Oh, ini sih sudah pasti putik ya. Sudah pasti jawabannya putik. Kalau yang jantannya adalah benang sari ya. Nomor 25, Taman Nasional Wakambas terletak di provinsi. Nah, ini kota atau provinsi yang diawali dengan banyak kotanya diawali dengan Y ya, kayak gini ya. Y ya. Biasanya di Lampung ya. Dan ini adalah penangkaran dari gajah ya. Oke, nomor 26. Taman Laut Raja Ampar terletak di provinsi. Raja Ampar sudah jelas ya. Semua orang sudah tahu ada di Papua Barat ya. Nomor 27. Tempat untuk melindungi flora dan fauna adalah, ingat ya, flora dan fauna ya, bukan flora saja atau bukan fauna saja, tapi flora dan fauna. Berarti taman nasional. Oke. 28. Jenis tumbuhan yang banyak hidup di hutan Sumba. Nih, ingat ya, hutan Sumba. Jawabannya apa? Good ya. Adalah tumbuhan cendana. Lalu nomor 29. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon melindungi hewan langka, yaitu di ujung kulon ya, apa? Iya betul, badak bercula satu. Nomor terakhir nomor 30. Burung langka yang berbulu putih dan berjambul. Nah, berbulu putih dan berjambul. Apa jawabannya? Yang langka ya. Ada kakatua, betet, cendrawasih, jalak Bali. Sudah pasti jalak Bali karena ini selain langka juga memiliki bulu putih dan berjambul ya. Oke, itu mungkin ya untuk pembahasan soal-soal PTS IPA kelas 6 semester ganjil atau semester 1 ya. Silakan diputar-putar lagi videonya, dipelajari lagi supaya adik-adik paham dan mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, cukup sekian. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan bunyikan loncengnya. Kak Ferry undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.